saya pun dan datang ke tempat ini pun sehat. Kalian pun semua di sini sehat dan kita semua nanti sehat-sehat ya Nang ya. Oke. Ya. Pertama sekali sebelum kita mulai P2K2 kita, yang pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Ibu-ibu semua sehat dan saya juga sehat ya Nang ya. Ya. Sekarang di sini sebelum kita mulai P2K2 kita, yaitu tentang modul ekonomi, yaitu tentang bagaimana cara kita meminjam ya Nang ya. Bagaimana cara kita meminjam. Ya, apakah ibu-ibu di sini pernah meminjam? Pernah. Iya. Masih ingat atau enggak masih ingat modul-modul sebelumnya yang disampaikan tentang meminjam? Masih? Masih. Iya. Karena masih ingat, sekarang kita di sini bagaimana cara meminjam yang benar, seperti itu ya Nang ya. Ya, bagaimana cara meminjam dan bagaimana cara kita meminjam uang seperti ini ya Nang ya. Di sini ada di modul kita ini sebelum meminjam apa yang kita pikirkan dulu ya Nang ya. Yang pertama sekali yang perlu kita pikirkan ketika kita mau meminjam uang, yaitu untuk apakah kita meminjam, ya kan? Pasnya? Ya. Ketika kita meminjam uang, yang pertama sekali yang mau kita pikirkan yaitu adalah untuk apa kita meminjam uang tersebut. Apakah untuk kebutuhan atau keinginan? Contohnya, kebutuhan itu yaitu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Contohnya beras. Kalau kita tidak makan, itu terganggu kelangsungan hidup. Contohnya terjadi kelaparan kan, kita lapar kan? Ya. Tapi kalau keinginan, kita meminjam untuk keinginan, contohnya mau beli HP, ya kan? Itu perlu kita pertimbangkan, ya kan? Harus ada pertimbangannya. Kita meminjam itu buat kebutuhan atau keinginan. Sudah, ya Nang ya? Ya, di sini sebaiknya hanya memenuhi kebutuhan katanya. Kita meminjam itu sebaiknya hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Makanya ketika kita mau mulai meminjam uang, kita harus memikirkan dulu buat apa kita meminjam. Sebaiknya kita meminjam untuk memenuhi kebutuhan. Sudah Nang? Ya, yang kedua yaitu di sini apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Maksudnya, sebelum kita melakukan untuk meminjam, sebelum kita meminjam, kita pikirkan dulu sebelum kita meminjam apa yang perlu kita lakukan. Misalnya contohnya, adakah tabungannya? Misalnya, ketika kita sudah membiasakan hidup untuk menabung, ya, ada tabungan kita. Ketika kita tidak punya uang, bisa tabungan yang tadi ini kita lakukan. Kita ambil lagi tabungan itu, kita pergunakan dia sebelum kita meminjam. Ada baiknya kita menghindari untuk meminjam. Sudah Nang? Iya. Yang ketiga lagi, itu berapa besar kita perlu meminjam. Ya kan? Ya. Pas ya Nang? Ya kan? Ketika kita mau meminjam, jangan asal-asalan meminjam. Misalnya, kita butuh 200 aja, 200.000. Ternyata ketika ada uang tempat kita meminjam, kadang-kadang dikasih 500.000, kita butuhnya 200.000, ibu ambil aja 500.000, padahal yang butuh kita 200.000, padahal kita mintanya itu 500. Kita harus ini berapa besar kita harus perlu meminjam, kita harus memikirkan dia berapa besar yang harus kita pinjam. Kita harus sesuaikan untuk kebutuhan kita yang tadi, yang ini, yang terancana, yang terdepan, yang tadi ini kan, yang pertama ini kan. Untuk apakah kita meminjam, kita pikirkan dulu dia kemana yang mau kita pinjam, baru kita pikirkan lagi berapa uang yang mau kita pinjam. Sudah Nang? Iya, mengerti semua? Mengerti Nang? Iya. Baru selanjutnya ketika kita pikirkan berapa besar yang perlu kita pinjam yang tadi itu kita dapat, baru apa selanjutnya yang kita pikirkan? Ya, kita lihat yang di sini ya. Di sini dibuat di sini. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Benar? Benar. Ketika kita meminjam, kita perlu memikirkan bagaimana cara mengembalikan yang tadi yang kita pinjam. Sudah Nang? Iya. Caranya adalah seperti ini. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak. Contohnya seperti ini. Ya kan? Di sini ada inang tadi. Siapa di sini yang jualan? Tidak gaji bulanan, contohnya seperti itu. Gajian harian, contohnya yang seperti ini. Suami kita bekerja sebagai supir yang digaji misalnya per bulan
atau per hari atau per minggu, ada seperti itu kan. Misalnya ada suami kita buruh bangunan, biasanya digaji per hari. Kita sesuaikan kayak gitu. Cara membayarnya per hari kah kita membayar pinjaman yang 200.000 itu, apa per bulan? Kita harus sesuaikan ya nanya. Jangan nanti pengeluaran kita itu, yang meminjam itu, kita hanya meminjam tapi kita tidak memikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Jadi nanti kita bisa terlilit utang. Benar nak? Iya. Baru di sini nah, setelah kita memikirkan bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman yang tadi, seterusnya kita memikirkan kemanakah kita dapat meminjam. Benar? Jangan asal-asalan meminjam. Misalnya, datang inang-inang di sini kan, percaya sama contohnya ada satu orang, si Allah, percaya sama itu kan, ya asal pinjam aja, tidak mengerti bagaimana proses pengembalian uang yang tadi itu. Apakah bunganya besar? Apakah misalnya, tahu kan bunga inang kan? Ya kan? Apakah pengembalian bunganya nanti besar? Apakah seimbang waktu pengembaliannya sama bunganya? Ya kan inang kan? Iya. Di sini bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Artinya di sini membandingkan tempat-tempat pinjaman yang ada. Contohnya di lingkungan kita. Banyak di lingkungan kita tempat peminjaman inang. Contohnya ada si A, si B, si C. Kita bandingkan sebelum kita meminjam, kita bandingkan dulu dia, kita meminjam uang ke si A, ke si B, ke si C. Contohnya, kalau kita pinjam ke si B, gimana bunganya? Kalau kita pinjam ke si A, bagaimana bunganya? Kita bandingkan dia, mana yang paling rendah bunganya, ke situlah kita meminjam. Ya kan? Ya, baru habis itu nah, dengan total pengembalian yang paling murah. Itu yang disebut dengan bunga yang tadi. Berapa pengembalian ketika kita meminjam tadi yang 200.000 itu, bagaimana kita mengembalikan pengembaliannya seperti apa? Totalnya misalnya, apakah bunganya jadi 250, berarti bunganya itu 50.000, ya kan? Dari yang 200.000 tadi itu yang kita pinjam, berarti bunganya 20.000. Ternyata di peminjaman yang satu lagi, yang si B, ketika kita meminjam sama dia, itu kita total pengembaliannya misalnya 230, berarti lebih murah si B, ya kan inang kan? Daripada si A yang tadi. Ketika si A kita pinjam, kita kembalikan uang kita yang 250.000 itu, berarti bunganya menjadi 50. Kita pinjam 200, kita pulangkan 250, bunganya 50.000, ya kan inang kan? Kita harus memikirkan total pengembalian yang kita pinjam tadi. Seperti itu inang ya. Ya, bagaimana cara meminjam yang baik? Yaitu kita harus memikirkan yang ini semua. Inang, tempat peminjamannya, total pengembaliannya seperti apa, untuk apa kita meminjam, dan berapa besar kita meminjam. Inang, mengerti semua? Mengerti. Iya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, nah? Oke. Mulai dulu ya. 1, 2, 3, ya. Semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah pas, Ina. Udah pas? Pas, Ina. Pas, Ina? Pas, Ina. Oke. Di sini lihat inang di sini ya. Di sini ada, di sini di sebelah sini ada tempat meminjam. Ya, di sini ada, di sini dibuat di sini tempat meminjam. Ada beberapa tempat di sini sumber-sumber tempat kita meminjamnya. Di sini contohnya kita buat dulu nomor 1 itu saudara atau kerabat dekat. Ya kan? Contohnya keluarga kita yang terdekat. Apa keluarga kita? Contohnya ada adik kita, apa kakak kita, contohnya kan. Kalau kita meminjam sama kerabat kita, mungkin lebih enak meminjamnya kan. Misalnya nggak pakai bunga. Yang penting kan misalnya ada unsur kepercayaan kalau antara keluarga. Ya, dikasih misalnya sebelum kita ke rentenir. Kan sebelum kita ada bunganya yang kita meminjam, lebih baik kita ketika ada saudara kita, lebih baik kita meminjam. Di situ kan inang kan? Ngerti semua inang? Ngerti. Iya. Baru ada lagi di sini nah, di sini dibuat proses apa kelebihan proses kita meminjam sama kerabat atau sama keluarga. Di sini ada proses atau cepat dan mudah. Contohnya mudah, ya kan? Mudah misalnya minta dulu nak pergi kita ke keluarga kan, kita pinjam. Kan nggak ada syarat-syaratnya kan, nggak ada cengkunek-cengkuneknya, dikasih, ya kan? Ya palingan antara kita aja yang satu keluarga kan inang kan? Ya baru yang perlu jaminan tidak dikasih di sini jaminan-jaminan misalnya
Mana kamu apa jaminannya Nang biasanya kalau meminjam? Belum pernah minjam sama Belum. rentenir. Rentenir. Ya, belum pernah. Sama bank sudah pernah meminjam? Belum Nang. Sudah. Kalau Nang ini udah. Biasanya apa dikasih Nang ke bank? Sertifikat? Sertifikat tanah? Iya. Ya, biasanya sertifikat tanah. Tapi kalau sama saudara tidak ada kan, Nang kan? Iya, tidak ada. Ya, tidak ada sama saudara. Ya, ada batas maksimal pinjaman. Ada enggak ya, Inang? Ada, biasanya Ada. sama saudara ada kan? Ada. Di mana-mana juga ketika meminjam kita ya, pasti ada batas waktu pengembalian pinjaman. Oke, tapi mungkin pengembalian sama pinjaman ini iya tergantung sama kemampuan kita. Kalau sama saudara ya kan? Iya. Pengembalian kapan kamu bisanya kembalikan uangku, disitulah kembalikan. Kayak gitu kalau sama saudara kan, Nang, kan? Benar, Inang? Benar. Nah, baru selanjutnya bunga atau total pengembalian tinggi. Tidak kan? Tidak. Iya. Oke, proses cara pengembalian bisa disesuaikan, bisa disesuaikan. Pengembalian uang yang tadi itu, pengembalian pinjaman kita itu kalau sama kerabat bisa disesuaikan kan? Bisa. Iya. Baru ada lagi peminjamannya, contohnya di sini Nang, ada rentenir, termasuk bank lah itu rentenir itu kan? Termasuk bank. Baru kelompok simpanan pinjaman. Nah ini baru koperasi simpan pinjam, bank pasar. Contohnya ada koperasi di lingkungan kita ini, ya kan? Itulah tempat-tempat peminjaman ya Nang ya. Iya. Jadi jangan asal meminjam. Jadi ketika kita mau meminjam, kita pikirkan dulu buat apa kita meminjam. Sudah Nang? Mengerti semua? Mengerti, Nang. Iya. Gak ada pertanyaan Nina? Oke. Gak ada? Udah pasti Nang? Oke. Ada yel-yel dulu saya buat ya. Kita Bang Bimbung. Hei, ayo menabung. Oke, semuanya semangat ya Nang ya. Oke. Di hitungan ketiga kita sama-sama bernyanyi Nang ya. Bang Bimbung, hei, yuk kita nabung. Oke, sudah? 1, 2, 3 ya. Bang Bimbung, hei, kita nabung. Tak dihitung, hei, jangan dihitung. Tahu-tahu nanti kita dapat untung. Ye, tepuk tangan semuanya. Oke, sudah mengerti semua Nang? Sudah. Ya, yang perlu saya sampaikan Nina, ketika nanti kita pulang ke rumah masing-masing, ya, sampaikanlah ini sama suaminya. Karena cuman kalian aja yang di sini yang mendengarkan ini, nanti sampai di rumah kasih tahu sama suaminya bagaimana cara meminjam yang benar. Sudah Nang ya? Harus sepakat antara suami dan istri. Jangan cuman istrinya saja yang meminjam, suaminya tidak tahu, tidak boleh. Harus sama-sama mengetahui untuk apa itu dipinjam uangnya dan bagaimana cara meminjam yang benar ya Nang ya. Sudah Nang? Ya, ketika nanti nyampe di rumah, ya, jumpalah kalian misalnya sama suami, ya kan Nang kan? Ya. Ya, ngobrol yang bagus sama suami, ngobrol yang enak, lihat waktunya Nang, lihat waktunya sama suami bagaimana cara menyampaikan yang bagus ketika waktu suami ada. Yaudah sampaikan bagaimana cara meminjamnya Nang ya. Oke Nang, saya simpulkan Nang, kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu adalah cara meminjam yang benar adalah kita memikirkan dulu untuk apa kita meminjam, itu yang pertama. Yang kedua yaitu apakah ada cara lain sebelum kita meminjam. Yang ketiga yaitu berapa besar kita perlukan untuk meminjam. Yang keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman kita yang telah kita pinjam. Dan yang terakhir yaitu adalah kemanakah kita dapat meminjam atau tempat manakah yang dapat kita buat untuk meminjam. Sudah mengerti semua Nang? Oke, gak ada lagi pertanyaan? Gak ada. Karena tidak ada pertanyaan, saya simpulkan P2K2 ini sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang di sini pulang ke rumah dengan keadaan sehat dan kami juga selalu keadaan sehat dan bulan depan kita bertemu lagi, kita semua sehat ya Nang ya. Sampai di sini pertemuan kita bilang horas sampai 3 kali. Horas, horas, horas. Yeay.